Hai, perkenalkan nama saya Virginia Novena Hardiman. Saya mahasiswa program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membudidayakan pakan alami Artemia. Di sini saya hanya akan mempersiapkan wadah budidaya Artemia karena benih Artemianya tidak ada, tapi saya akan menjelaskan bagaimana tahap atau cara budidaya pakan alami Artemia. Ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah budidaya pakan alami. Artemia adalah pakan alami jenis udang krustasea, keluarga dari Artedemia. Artemia sendiri dia sangat cocok untuk pakan alami dari ikan cupang dan ikan hias karena Artemia ini mengandung protein yang tinggi, asam lemak, asam amino esensial, enzim, vitamin C, mineral, yang berguna. Ini berguna untuk mencerahkan warna ikan. Artemia dia dapat berevolusi pada usia 21 hari atau dapat berkembang biak. Di sini budidaya Artemia ini dikatakan termasuk budidaya pakan alami yang sangat mudah untuk dilaksanakan karena Artemia ini dia daya tahan terhadap lingkungan itu sangat kuat, di mana dia itu mampu hidup pada oksigen terlarut ZDO-nya itu 0,1 mg per mililiter, suhu 4-30 derajat Celcius, dan salinitasnya 5-160 gram per liter. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk membudidayakan Artemia ini. Yang pertama itu kita harus menyiapkan wadah budidaya seperti pada gambar. Yang kedua yaitu garam dapur. Yang ketiga adalah susu dan air tentunya. Di sini susu merupakan makanan untuk Artemia ini, gitu. Terdapat beberapa makanan untuk Artemia. Yang pertama yaitu spirulina, ragi, dan silase ikan. Tetapi karena ketiga bahan di atas sulit untuk didapatkan di daerah saya, jadi saya menggunakan susu, di mana susu itu kita bisa larutkan kepada susu bubuk putih, begitu kita larutkan ke air. Lalu kita akan memberikannya kepada Artemia ini. Baik, bahan selanjutnya yang perlu disiapkan yaitu aerator agar Artemia ini memperoleh oksigen yang cukup atau yang baik. Akan tetapi lagi-lagi kendala yang saya hadapi adalah di daerah saya tidak ada pengusaha yang menjual aerator, gitu. Hanya ada beberapa daerah, tapi itu cukup jauh dari daerah saya. Jadi saya memilih untuk menyiapkan aerator buatan sederhana dari selang kecil yang dari botol aqua. Untuk aerator ini bagaimana cara penggunaannya itu bisa dilihat di YouTube karena saya membuatnya itu tutorialnya ada di YouTube. Baik, untuk lebih efektifnya aerator ini bisa menggunakan botol aqua plastik, tetapi karena yang paling efektif adalah apabila botolnya itu agak lebih besar supaya oksigen yang dialiri itu cukup besar, begitu. Selanjutnya kita masuk kepada proses budidayanya. Yang pertama yaitu kita menyiapkan segala bahan yang kita punya. Habis itu menuangkan air pada wadah budidaya. Kita bebas menggunakan air berapa liter tergantung kemauan kita, begitu, dan tergantung banyaknya Artemia yang kita punya. Di sini saya menggunakan air kurang lebih sekitar 3 liter, di mana garam yang kita gunakan yaitu 80 gram per liter, 80 gram per liter air. Setelah memasukkan
garam pada tempat budidaya yang sudah ditaruh air, kita bisa langsung menaruh artemia ke dalam wadah tersebut begitu. Jadi saya jelaskan, saya tekankan lagi, di sini saya hanya menyiapkan wadah budidaya karena saya tidak memiliki artemia. Saya hanya menjelaskan tahapnya saja. Setelah artemia disimpan, artemia akan menetas 12 jam kemudian. Setelah itu baru dikasih makanan yang berupa susu cair tersebut agar artemia dapat berkembang dengan baik. Di sini saya tekankan sekali lagi bahwa artemia ini memiliki daya tahan terhadap lingkungan yang buruk itu sangat kuat.